Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wa muslimat jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini walaupun langit kita mendung gelap pagi, Allah Subhanahu wa ta'ala tuntun jenengan untuk bisa menghadiri majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, lancar tanpa aral apapun. Semoga kehadiran jenengan semua di tempat ini menambah timbangan amal baik jenengan, dan jenengan pula membawa ilmu yang bermanfaat, bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Ramadan sebentar lagi sudah di hadapan kita semua, dan insya Allah bekal yang sudah kita kumpulkan untuk menghadapi bulan tersebut makin hari makin banyak, atau biasa saja Pak? Mudah-mudahan makin banyak bekal keimanan, bekal ilmu juga. Kita semakin semangat menghadapi bulan suci Ramadan ini, dan kita benar-benar siapkan diri kita. Bismillah, masuk bulan Ramadan, semoga Ramadan kita Ramadan yang terbaik dibandingkan tahun lalu. Bapak dan Ibu, mas-mas dan mbak-mbak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan itu bulan yang spesial, bukan sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memudahkan kepada kita semua untuk kita beramal soleh. Kenapa? Ada perubahan di alam semesta. Ngeri kali bahasanya Pak Anggi. Ada perubahan di alam semesta. Feel-nya itu beda. Nek cara mas-mas yang mriki. Feel-nya itu beda. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffidat sayatin." Ketika di awal kali malam bulan Ramadan itu, syaitan-syaitan akan dibelenggu. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka itu akan ditutup. Falam yuftah minha babun, tidak ada satupun pintu yang dibuka. Dan sebaliknya, pintu-pintu surga itu dibuka dan tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Ini ada bedanya. Ada pengaruh terhadap alam semesta ini. Kemudian ditambah lagi, wanada munadin, ada yang menyeru dari malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang ingin baik, inilah waktunya. Yang mau tobat, inilah waktunya. Yang mau berbakti kepada orang tua, ini waktunya. Yang mau bersedekah, berinfak, ini waktunya. Yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sekian lama jauh, ini waktunya. Wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai orang-orang yang ingin berbuat keburukan, yang mau korupsi stop, yang mau terus berdusta stop, yang mau mengumbar pandangan stop, yang mau berghibah stop. Ini waktunya untuk berhenti. Ini ada yang menyuruh seperti ini Pak, sehingga Masya Allah ada perubahan dalam jiwa kita, mudah untuk berbuat amal saleh seperti ini. Dan kita harus tahu bahwa amal soleh yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu manfaatnya kembali untuk diri kita. Jadi mas-mas mbak sekalian, amal soleh yang kita lakukan yang berupa sholat, walaupun kita capek,
baca Quran walaupun kita ngantuk, infak sedekah walaupun kita sayang sama duit kita. Itu semua manfaatnya kembali ke diri kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah maha kaya, Allah sudah maha mulia, Allah sudah maha raja sebelum kita beribadah kepadanya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Fussilat ayat yang ke-46, Man amila sholihan falinafsi. Barang siapa yang beramal soleh, kembalinya kepada diri sendiri, manfaatnya kepada diri sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat keburukan, buah keburukannya itu yang akan memanen siapa? Dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Rabbmu tidak pernah berbuat zalim sama sekali kepada hamba-hambanya. Kalau baik akan dikasih baik, kalau dia berbuat buruk ya akan dikasih keburukan. Gak pernah zalim Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah mengatakan, Man amila salihan min dzakarin aw unsa, tepatnya di surat An-Nahl ayat yang ke-97. Barang siapa yang beramal salih dari kalangan laki-laki ataupun perempuannya, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka kami akan buat hidupnya menjadi hidup yang thayyibah, hidup yang baik. Syaratnya apa? Beramal soleh. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas amalan mereka dengan sebaik-baik balasan. Jangan dikira bahwasanya amal soleh itu buahnya itu hanya di akhirat kelak, tidak. Di dunia pun ada buahnya. Bukankah ketika kita selesai sholat hati kita lapang? Bahkan lebih lapang dibandingkan kita pergi ke pantai. Pergi ke pantai modalnya berapa Pak? Banyak, bensin, tiket. Pergi ke masjid sholat jamaah modalnya berapa? Buatan ngetoke duit. Tapi hati kita jauh lebih lapang. Kita ngasih infak sedekah kepada orang 5.000 rupiah, respon orang itu Masya Allah senang sekali, mendoakan kebaikan kepada kita. Kita senang nggak ketika itu Pak? Senang. Bahkan senangnya kita bisa melebihi kesenangan dia yang dikasih. Ketika kita memberi, itu kebahagiaan. Ditambah lagi keberkahan umur yang lainnya. Allah balas kebaikan kita di dunia ataupun akhirat. Baik, semua amal baik yang kita lakukan itu kembalinya kepada diri kita, dan Allah tidak butuh itu semuanya. Artinya kalau kita mau beramal buruk, ya monggo, siap-siap saja panen keburukan yang jenengan lakukan. Baik, di bulan Ramadan ini kaum muslimin dan muslimat, itu banyak sekali amal soleh yang terbuka lebar di hadapan kita. Kalau judul pengajian kita kali ini apa Pak? Ada yang tahu? 3 amalan utama di bulan Ramadan. Itu tidak ada arti yang lain gak utama. Nih Pak, 3 kenapa? Karena 3 sedikit dan mudah diingat, dan jadikan ini prioritas. Kalau saya sebutkan 17 amalan utama, wah nanti kakean Pak, bingung. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Yang ke-10 apa sudah lupa. Tapi kalau 3 insya Allah gampang diingat. Bukan berarti yang lain tidak penting. Saya sebutkan secara ringkas Pak, biar nanti kalau seandainya penjelasannya enggak mencukupi waktunya, saya sudah sebutkan. Yang pertama, tilawatul Al-Quran. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, berdoa. Ustadz, ini kue-kue baik amalannya. Kok nggak ada yang neko-neko? Iya, amalan itu dalam Islam itu aja sebetulnya. Tidak ada yang aneh. Tidak ada seperti jenengan kiai, Pak Kiai atau orang pintar Pak G. Mbok diwai amalan sing diwai amalan sing angel. Enggak seperti itu. Kita amalnya gampang. Itu aja. Baca Quran, sedekah, dan doa. Walaupun itu aja, tapi ya susah itu kadang-kadang. Bener betul Mbak? Baca Quran, yo angel kadang-kadang.
Sedekah apa lagi? Doa apa lagi? Baik, kita mulai dari yang pertama, tilawatul Al-Quran, membaca Al-Quran, dan hubungan antara Al-Quran dengan bulan Ramadan itu kental, Pak. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ya Pak, nggih. Jenengan baca ayat 185 surat Al-Baqarah. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, yaitu bulan yang diturunkan di dalam bulan itu Al-Quran. Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Awal kali turunnya di bulan Ramadan. Dan praktek dari Nabi kita Muhammad SAW bersama Jibril juga seperti itu. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, wa kana Jibril alaihissalam ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Jibril itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saling membicarakan tentang Al-Qur'an. Mengajari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an setiap malam di bulan Ramadan. Dan di tahun beliau wafat, biasanya itu di tahun-tahun sebelumnya itu khatamnya hanya sekali. Tapi di tahun beliau wafat, khatamnya sampai 2 kali. Dan alhamdulillah kaum muslimin, hubungan mereka dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu semakin kental, Pak, semakin kencang. Buktinya apa? Banyak yang tadarus, ya kan? Banyak yang ingin khatam Al-Quran. Dan jenengan juga seperti itu harusnya. Ada intens yang lebih di bulan Ramadan. Hubungan jenengan dengan Al-Quran itu harus beda dengan bulan-bulan yang lalu. Jangan sama, atau jangan sampai kita nggak buka Quran sama sekali. Dan usahakan bacanya itu dari mushaf, bukan dari HP. Usahakan bacanya dari mushaf langsung, bukan dari HP. Para ulama menyebutkan itu lebih utama. Dan juga kalau dari HP itu banyak terdistrak. Nah kalau mas yang di sini paham terdistrak itu apa? Kalau yang di sini nggak paham terdistrak itu apa? Ya, terdistrak itu terganggu. Baca Al-Quran atau kelunting, buka, ya kan? Baca Qurannya semenit, buka WA-nya 10 menit, ya kan? Nah, lagi baca, tiba-tiba ada telepon, ya kan? Diangkat, wah, ayo kita nguburit, gak jadi baca Quran, akhirnya terdistrak terus. Kalau baca Al-Quran pakai mushaf, HP-nya taruh, letakkan HP-nya, ya kan, nyaman. Nah itu baca mushaf. Baik. Nah, kalau kita melihat ayat yang tadi, Pak, ayat 185 dari Al-Baqarah, itu ada pesan penting untuk kita selalu kaum muslimin untuk menambah intensitas tilawah kita terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Dan itu juga yang dilakukan oleh para salafus salih. Para salafus salih. Contohnya, saya berikan contoh beberapa orang ulama. Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau itu khatam Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Ping suwidak, Pak, Masya Allah, Pak. Ini jenengan ping setunggal di bulan. Tidak mesti 1 kali. Ya beda. Lisan kita dengan lisan beliau itu beda. Jadi baca gradul. Kalau Imam Syafi'i sudah tiap harinya lancar sekali. Sehingga bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, apabila masuk bulan Ramadan, beliau akan meninggalkan pembacaan kitab-kitab hadis dan majelis-majelis ilmu. Beliau itu fokus sepenuhnya terhadap Al-Quran. Dan beliau baca melalui mushaf, enggak melalui hafalan, ya kan? Beliau hafal, tapi beliau baca melalui mushafnya, baca. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri selecting dengan Imam Malik tentang keilmuan. Beliau pun demikian, ketika masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan amalan-amalan sunnah lainnya dan fokus terhadap tilawatul Al-Quran. Ya, seperti itu. Dan
dalam diri mereka ada teladan yang baik untuk kita semua. Dan membaca Al-Quran itu ajib, Pak. Ajibnya itu ajaib. Kita faham nggak faham tetap dapat pahala. Paham nggak paham, tapi bagusnya paham. Lancar nggak lancar tetap dapat pahala, tapi bagusnya yo lancar. Ini ajibnya, Pak. Yang penting mau ada usaha, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah memberikan pahala kepada jenengan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu pernah meriwayatkan sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatan." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan. Dan rumusnya Allah itu apa? Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini rumus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kebaikan minimalnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Saya nggak ngatakan loh, kata Nabi SAW, alif lam mim itu huruf, satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jenengan membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Berapa huruf yang ada di dua ayat itu? Kalikan saja 10. Dan itu cara mudah untuk mengumpulkan poin-poin pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan tilawatul Al-Quran. Ingat Pak, paham tidak paham, lancar tidak lancar, semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekali lagi, bagusnya paham, bagusnya lancar. Baik, para ulama menjelaskan bahwa membaca Al-Quran itu adalah zikir yang terbaik. Membaca Al-Quran adalah zikir yang terbaik. Zikir macam-macam, ada dengan kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, ada zikir yang lain. Tapi yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Ustaz, membaca boleh nggak hafalan? Boleh. Sakit jenengan hafal ayat apa? Ayat kursi, jenengan baca. Jenengan ayat hafalin apa? Al-Ikhlas, baca Al-Ikhlas. Atau jenengan mau murojaah surat Al-Duha sampai An-Nas, ya kan? Kan jenengan biasanya hafalnya dari Al-Duha sampai An-Nas. Naik motor dari mana? Dari Purworejo ke Purworejo misalkan, atau dari masjid ke rumah. Kalau ingin zikir dengan zikir yang terbaik, baca Al-Quran dengan ayat-ayat atau surat-surat yang jenengan hafal dengan diniati tilawatul Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna tilawatul Qur'ani, bahwasanya membaca Al-Quran, hiya afdalul azkar, dia adalah sebaik-baik zikir. Ini perkataan Imam An-Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang menulis kitab Arba'in An-Nawawi juga. Tapi wal matlubu al-qira'atu bit tadabburi. Nah ini yang penting Pak nggih. Yang dimaukan adalah membaca dengan tadabbur. Membaca dengan tadabbur. Apa tadabbur itu? Berusaha menggali makna-makna yang terpendam dalam ayat tersebut. Dan tadabbur ini Bapak-bapak sekalian, Ibu sekalian, itu melebihi dari sekedar tahu maknanya. Ada orang tahu maknanya, orang Arab tahu makna tidak, Pak? Makna tahu. Dzalikal kitabul la raiba fi. Oh, ini ada, itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Selesai. Orang kalau tahu maknanya, kalau tidak mau memperdalam lagi, sudah selesai sampai situ. Tapi kalau memperdalam lagi, dia akan mendapatkan makna-makna yang luar biasa. Misalkan, oh ini sebuah kitab yang luar biasa. Mulainya saja diawali dengan statement yang menarik. Apa itu? Buku yang tidak ada keraguan. Artinya apa? Semuanya di dalamnya itu benar. Padahal semua buku, Pak, semua buku
Penulisnya pasti pesan di awal bukunya apa? Kalau mendapatkan kesalahan, tolong hubungi penulis. Buku ini jauh dari kesempurnaan. Tolong kalau ada kesalahan dimaklumi. Tapi Quran nggak seperti itu bahasanya. Langsung di awal kali membuka mushaf ditemukan ayat la roi bafi. Nggak ada keraguan sedikit pun. Itu kalau mau mentadabburi. Bisa memperoleh POV, apa itu POV? Point of view dari ayat tersebut. Itu yang dimaukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Shad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, penuh berkah, yang tujuannya apa? Agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ya, Pak, jadi tidak hanya membaca kosong dari makna. Apa sih makna ayat ini? Nggak tahu. Kalau sekarang mungkin ya alhamdulillah, yang penting wis gelem maca. Tapi mbok yo ditingkatkan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan umur panjang kepada jenengan, kok jenengan rela dengan hal yang sama-sama seperti yang dulu. Biyen ya koyo ngene kok iki padha wae. Mbok jenengan ada greget untuk apa? Naik kelas dalam baca Al-Qur'annya. Nggih, ada keinginan untuk naik kelas. Baca Quran, sampingnya terjemahan. Baca sekali, baca dua kali, ini maksudnya apa? Oh, kalau kurang paham ya baca tafsirnya. Tidak harus khatam. Tidak harus khatam. Imam Syafi'i Ustaz khatam peng suidap. Imam Syafi'i baca langsung paham. Ya kan? Jenengan baca sekali nggak paham, baca dua kali nggak paham, tiga kali baru paham. Ya kan? Baca. Ya kan? Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu pernah mengatakan seperti ini, Pak. Idza sami'tallaha yaqul, ketika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maksudnya di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Fa ashi laka sam'aka, pasang baik-baik telingamu. Pasang baik-baik telingamu. Maksudnya apa? Suruh dengarkan baik-baik. Kalau ada ayat awalnya ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan ini apa ini setelahnya. Fa innahu khairun tu'maru bihi. Bisa saja isinya adalah kebaikan yang engkau diperintahkan untuk mengerjakannya. Aw syarrun tusrafu anhu, ataupun bisa berisi keburukan yang engkau diminta untuk menghindarinya. Itu isinya. Dan betapa banyak ayat-ayat di Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Contoh Pak, contoh ini ayat yang masyhur sekali. Masyhur sekali. Al-Hasyr ayat yang ke-18, surat Al-Hasyr juz 28 ayat yang ke-18. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman. Oh, ini apa ya kira-kira ya yang disampaikan oleh Allah? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin. Hendaknya masing-masing jiwa itu memperhatikan apa yang disiapkan untuk hari besok. Wattaqullaha, diulang Pak, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha tahu dengan apa yang kalian kerjakan. Ini kalau nggak tahu maknanya, satu Pak, nggak tahu maknanya, langsung aja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Lanjut ke ayat berikutnya. Wala takunu kalladzina nasullah, dan seterusnya. Yang tahu maknanya, jangan berhenti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Baca. Wahai orang-orang beriman,
Bertakwalah engkau kepada Allah, perhatikan apa yang engkau persiapkan untuk hari esok. Lanjut ke berikutnya, tadabbur, mentadabburi, ya kan? Dengan apa? Menghidupkan hati. Monggo kita berpikir bareng-bareng apa sih yang dimaukan oleh ayat ini. Dan itulah yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya kan? Ini kok Allah menggunakan kata besok. Menggunakan kata besok, Pak. Perhatikan. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin. Hendaknya masing-masing jiwa, dan kita masuk ke ayat itu, memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari besok. Dan kata ghadin itu besok, yang esok-esok, Pak. Bukan besok apa? Yang penting esok-esok, Pak, nggih. Bukan. Kata ghad itu besoknya ya hari besok ini. Kalau sekarang hari Senin, besok hari Selasa. Itu menunjukkan kalau akhirat itu dekat atau jauh? Dekat atau jauh, Mas? Jauh. Ustaz, umur aku masih dawa. Siapa ngerti? Ya kan? Enggak. Dekat. Akhirat itu dekat, dan seterusnya. Dengan berhenti di ayat itu, baca 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai masuk ke dalam hati, itu lebih baik dibandingkan dengan baca 1 halaman kok nggak paham. Gimana? Saya ulangi, Pak. Saya ulangi lagi. Masya Allah. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Kita membaca 1 ayat, kita ulang-ulang sampai paham, sampai ayatnya masuk ke dalam hati kita, lebih baik dibandingkan kita baca 1 halaman, 2 halaman, tapi kita nggak paham artinya. Baik. Ini membaca Al-Quran. Jadi jangan hanya mengejar khatam saja, apalagi dengan bacaan yang cepat. Bagaimana cara agar kita lebih dekat dengan Al-Quran? Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah hamba taufik untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berilah kami rizki untuk bisa membaca Al-Quran di malam hari dan di siang hari. Ya kan? Baca Quran kok awan-awan orang pantas? Enggak. Siang juga pantas untuk baca Quran. Malam pantas, siang pantas. Ini yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada sesi baca, ada sesi tadabbur. Ada sesi baca, ada sesi tadabbur. Gunakan waktu ketika kita fresh, gunakan waktu itu untuk tadabbur. Kalau sudah agak capek, baca saja. Kita nggak mungkin atau susah kalau seandainya tadabbur terus. Dan pas pikiran fresh, dibagi, kita gunakan waktu untuk tadabbur. Kalau pas lagi capek, baca saja. Yang ringan seperti itu. Kemudian tips berikutnya, sediakan mushaf, taruh di tempat-tempat yang sering kita duduk di situ. Agar apa? Agar visual itu membantu kita. Lagi duduk kan anak mushaf, berarti langsung ingat maca Quran. Kalau seandainya jenengan sering duduk di meja tamu, ya taruh mushaf di meja tamu. Ya kan? Kalau jenengan sering di meja kerja, ya taruh mushaf di meja kerja. Ustadz, saya nggak punya mushaf, nggak punya meja, Ustadz. Ya taruh di mana lah. Yang penting jenengan sering di situ. Agar mudah apa? Mudah untuk kita pegang. Tapi syaratnya kita berwudu. Kalau nggak punya wudu, dalam keadaan berhadas, kita nggak boleh megang mushaf. Boleh baca Quran tidak? Boleh, tapi tanpa memegang mushaf. Dengan apa? Dengan hafalan, atau dengan melihat mushaf tanpa memegang, membaliknya dengan pulpen atau dengan penghalang lainnya.
Itu, letakkan mushaf di tempat-tempat yang mudah kita raih. Kemudian berikutnya ada target. Nah, Bapak, ada target. Kita kalau nggak ditarget akan seenaknya sendiri, nggak punya challenge. Gimana? Seperti orang lari atau naik sepeda atau olahraga lainnya, dia punya aplikasi yang ada targetnya. Kalau naik sepeda atau lari dia punya Strava misalkan, atau yang aplikasi lainnya. Kalau belum mencapai target itu nggak nyaman. Kita juga tentukan target seperti itu. Oh, misalkan satu hari saya harus selesai 1 juz. Kalau belum 1 juz saya nggak akan tidur. Oh, berarti saya harus bagi ini. Oh, 2 halaman setelah sholat subuh, 2 halaman setelah sholat zuhur, 2 halaman setelah sholat asar. Setelah maghrib sempat nggak ya? Nggak sempat, misalkan ya udah 4 halaman setelah sempat lebar setelah sholat isya. Seperti itu, ada target. Yang muda-muda usahakan targetnya, target Ramadan itu tertulis. Jangan malas nulis target. Agar apa? Agar bisa kita gunakan sebagai bahan untuk evaluasi diri. Misalkan 1 pekan lewat dari bulan Ramadan, kita baca lagu kita, oh terpenuhi atau tidak ya? Kalau nggak tertulis, khawatirnya target itu akan nguap, lupa. Jadi ini targetnya apa ya? Lalai. Gitu. Baik. Ini yang keempat. Yang kelima tipsnya apa? Minta ke ustadz, ya kan? Atau ke mubalik atau ke kiai untuk memberikan 1 ayat beserta kalimat-kalimat yang berisi tadabbur ayat itu. Pesan utamanya itu apa dari ayat tersebut? Jangan bisa WA saya kah atau WA ustadz yang lainnya, ustadz minta tolong 1 ayat dan kalimat atau penjelasan ayat tersebut. Insya Allah saya akan tadabburi ayat itu di hari ini. Besok minta lagi juga tidak masalah. Ini yang jarang dilakukan Pak Anggi. Gaduh biasanya, tapi tidak masalah. Seperti itu. Baik. Bisa dipahami, Bapak dan Mas sekalian? Ya, barakallahu fiikum. Kita lanjut ke amalan berikutnya. Napa niku? Napa Pak? Atau sebelumnya saya tanya pada mas-mas. Tadi saya sebutkan 5 tips agar kita lebih dekat dengan Al-Quran. Yang pertama apa? Pertama apa tadi Pak? Senyum. Senyum tanda tidak bisa. Kalau ditanya senyum senyum adalah tanda tidak bisa. Oke. Yang pertama tadi apa? Berdoa agar diberikan taufik untuk bisa baca Al-Quran. Yang kedua, apa? Ada 2 sesi tadabbur dan sesi baca biasa. Yang ketiga, apa? Masya Allah, sediakan mushaf di tempat-tempat yang mudah terlihat atau kita sering di situ, ya kan? Yang keempat, ada target, Masya Allah, target harian atau target pekanan, nggak masalah. Yang kelima apa? Apa? Ya udah itulah. Baik, itulah kalau ngaji jiping mawon Pak Anggi, mengandalkan telinga dan ingatan. Baru saja disampaikan sudah agak lupa. Baik. Kalau prinsipnya sekarang yang penting belum ngaji, alhamdulillah. Gak usah tinggi-tinggi targetnya. Yang kedua, sedekah. Amalan berikutnya sedekah. Dan inilah yang dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan. Beliau itu Masya Allah. Nah, bahasanya kita nyoh. Tahu Pak? Nyoh, cangcung. Ini terus hawane. Ya kan? Begini terus. Apa itu? Selalu memberi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu itu mengatakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas
Dulu Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, sangat dermawan, paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Bayangkan, hari-hari biasa saja dermawan, apalagi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan, bahkan seperti angin yang berhembus. Berhembus itu mudah sekali, ya kan? Seperti itu. Nah, dalam diri Nabi SAW itu ada teladan yang baik. Nah, agar kita ringan untuk sedekah di bulan Ramadan, ada beberapa tips. Ada beberapa tips. Yang pertama, sama seperti tadi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk bisa sedekah, bisa berinfak, ringan untuk memberi. Karena kadang kita masih pelit, ya kan? Jadi doa itu tidak hanya minta tambahan rezeki, minta untuk mudah bersedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, belajar tentang keutamaan sedekah itu apa? Belajar tentang keutamaan sedekah. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang terjaga dari kepelitan diri sendiri, dari rasa pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini terdapat dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terbebas, terjaga dari rasa pelitnya diri sendiri, mereka orang-orang yang beruntung, Pak. Coba dibalik. Dibalik, berarti orang-orang yang pelit, mereka orang yang tidak beruntung. Rugi mereka. Ruginya kembali kepada diri sendiri. Baik. Kemudian tentang keutamaan sedekah yang harus kita pelajari. Misalkan Nabi SAW mengatakan, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamati hatta yuqda bainan nas. Masing-masing dari kita itu besok ketika hari kiamat itu akan di bawah naungan sedekahnya sampai manusia itu selesai diadili satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi hari kiamat itu, matahari didekatkan kepada kita dengan jarak 1 mil. Dekat, intinya dekat. Dan ketika matahari dekat, apa yang kita lakukan? Kita mencari tempat untuk berteduh. Saking panasnya, Pak. Saking panasnya. Ini saya ambil dari hadis Nabi SAW. Ada orang yang tenggelam di keringatnya. Tenggelamnya hanya hanya sebatas mata kaki. Ada yang tenggelam satu lututnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, ada yang tenggelam sampai lehernya, ada yang tenggelam sampai ke telinganya, keblebek-blebek. Saking panasnya, saking keringetannya. Nah, kita bisa dapatkan naungan itu dari mana? Kata Nabi SAW, kullu mri'in, masing-masing kita itu akan ada di bawah naungan sedekahnya besok di hari kiamat sampai Allah selesai menghakimi semua manusia. Berapa lama? Lama sekali. Lama sekali. Baik. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min thayyibin, tidak ada seorang yang bersedekah dengan harta yang baik, dan Allah itu tidak menerima kecuali harta yang baik, kecuali Allah akan ambil dengan tangan kanannya dan Allah kembangkan sampai seperti gunung besarnya. Kita harus mempelajari motivasinya berkaitan dengan sedekah ini, agar apa? Rasa pelit di dalam kita itu terkikis. Karena tebel, Pak. Kita itu dilahirkan tabiatnya pelit. Harus kita berusaha melawan rasa pelit itu, agar kita termasuk orang-orang beruntung seperti itu.
Baik, kita lanjutkan sebentar lagi Pak Anggi. Tadi tips yang kedua Pak Anggi, kita mempelajari keutamaan tentang sedekah agar mengikis rasa pelit yang ada dalam hati kita. Kemudian agar kita bisa lagi bersedekah, tips yang ketiga adalah ada target harian untuk bersedekah. Ada target harian untuk bersedekah. Oh, hari ini saya mau sedekah apa ya? Ada sebuah hadis Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, "Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Setiap orang itu akan ada di bawah naungan sedekahnya sampai Allah itu selesai mengadili semua manusia. Ada seorang perawi hadis itu namanya Yazid. Dia meriwayatkan hadis itu dan beliau mengatakan, "Wa kana Abul Khair." Guruku Abul Khair yang meriwayatkan hadis itu, yang saya riwayatkan hadis itu dari beliau itu selalu bersedekah setiap harinya. Nggak pernah lewat satu hari tanpa beliau bersedekah. Walau ka'kah au basolatan au kada, walaupun hanya dengan barang yang remeh. Apa itu? Sepotong kue atau sebutir brambang. Kan bukan hal yang besar. Dipanggil. Yang penting satu hari itu ada sedekah yang kita keluarkan. Tidak harus nilainya besar. Kemudian tips berikutnya itu ada perencanaan dalam kita bersedekah. Harus ada rencana. Kalau mau lancar, misalkan hari ini yang target sedekah saya si fulan, besok si A, besok si B, besok si C, ganti-ganti. Kita mikir kira-kira siapa sih yang pantas untuk saya sedekahi. Perlu seperti itu? Perlu kalau mau jenengan, mau intens, mau nggak bingung. Oh si fulan kira-kira berhak dikasih apa? Si A berhak dikasih apa? Si B berhak dikasih apa? Itu kita pikirkan. Kan kita Pak,
kalau dalam sebuah perusahaan itu mau ada proyek, kita harus ada perencanaan, gitu Pak nggih? Ini apalagi kita mau proyeknya amal soleh, masa nggak direncanakan? Ini kalau amal soleh kita menjadi prioritas, harus ada rencana agar berhasil. Dan kalau kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, bahwa untuk kita sedekah itu nggak menunggu kita harus kaya. Allah Subhanahu wa taala itu menerima walaupun itu kecil, yang penting ikhlas lillahi taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan bahwa 1 dinar atau 1 dirham itu bisa mengalahkan pahala orang yang bersedekah 100.000 dirham. Kapan? Ketika memang niatnya itu ikhlas. Gimana? Biasanya orang, biasanya nih Pak, yang dia punya prinsip besok kalau sudah kaya baru bersedekah. Kalau seandainya memang benar diberi kekayaan, dia nggak akan bersedekah Pak. Baru Pak bersedekah itu butuh latihan, butuh latihan. Nanti kalau dia kaya, dia kan punya prinsip, duit digoleki angel-angel masa diwakil wong liya. Nggih Pak nggih. Prinsipnya akan beda. Ketika dia nggak punya, dia akan mengatakan besok mau sedekah kapan? Ketika sudah kaya. Ketika sudah kaya dia tidak akan bersedekah kecuali Allah rahmati orang tersebut. Baik. Kemudian ibadah yang ketiga adalah doa. Monggo jenengan perbanyak doa-doa ketika bulan puasa. Seperti itu aja Pak nggih, karena kita terbatas dengan waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik dibandingkan Ramadan berikutnya. Menjadikan kita orang-orang yang pantas untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Memberikan kita taufik yang banyak untuk bisa mengerjakan amal soleh yang bervariatif, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini mendapatkan predikat terbebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak nggih. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Dan kita berjumpa lagi insya Allah di bulan Syawal. Insya Allah. Kita libur dulu bagi bulan Ramadan, kita fokus ke ibadah puasa kita masing-masing. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.